दुश्मन को जुल्म की बर्ची से तुम सीना ओ दिल बरमाने दो। ये दर्द रहेगा बन के दवा, तुम सब्र करो वक्त आने दो। ये दर्द रहे। Ketika masjid dirusak, dihancurkan, kemudian kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi teringat masa-masa perjuangan mendirikan masjid itu bersama dengan para mubalik, juga dengan para anggota. Pilihan untuk tidak melawan, pilihan untuk berbuat sabar, ini adalah ajaran yang dikedepankan oleh Hadrat Imam Mahdi alaihissalam. Harus tulus, harus ikhlas untuk mengabdi kepada masyarakat. Tidak ada embel-embel kami dari Ahmadiyah beri bantuan, tidak ada. Jadi benar murni ikhlas. Ini bantuan sosial benar-benar ikhlas dari AF ini yang diajarkan di Ahmadiyah sangat luar biasa. Walaupun orang itu sebenarnya tahu saya di Ahmadiyah, dia tahu kawan-kawan itu di Ahmadiyah. Jadi melihat orang menerima dan senang bantu dari kita, itu suatu hal yang kebanggaan yang sangat luar biasa bagi saya, bagi kawan-kawan. इन्हीं में से कतराते मोहब्बत टपकेंगे। बादल आफातों मसाइब के छाते हैं अगर तो छाने दो। बादल आफातों मसाइब के छाते हैं अगर तो छाने दो। Jemaat Ahmadiyah di Sintang ini cukup unik karena adanya bukan di hasil pertabligan mubalik ya, tapi dari seorang ibu yang beliau baiat di Singapura, kemudian menjadi TKW, menjadi TKI di sana, kemudian beliau kembali ke Sintang pada tahun 2003, di mana ibu itu memiliki semangat tablik yang sangat kuat. Ibu itu bernama Ibu Amaliyah. Di tahun 2003 baiatlah beberapa Ahmadi di sana. Di antaranya ada Pak Zulheri, ada Pak Imam, kemudian ada Pak Rizal. Itu pada akhir 2003. Nah, pada awal 2004 orang-orang yang baiat di Sintang ini mereka melakukan pertabligan sampailah ke Balegana. Nah, di tahun 2004 itu jemaat masuk di Balegana dengan ditandai seorang guru tasawuf yang bernama Mbah Ali Gufron baiat masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah. बर्ची से तुम सीना ओ दिल बरमाने दो। जब सोना आग में पड़ता है, जब सोना persekusi terjadi di Jemaat Balegana seketika ketika Jemaat Balegana, Jemaat Ahmadiyah itu masuk di Balegana tahun 2004.
ditandai dengan pertama perobohan surau ya atau musola milik anggota Jemaat Ahmadiyah. Kemudian dilanjutkan dengan tidak diizinkan orang-orang Ahmadiyah di luar Balai Gana untuk masuk ke Balai Gana. Kemudian dilanjutkan lagi dengan misalkan orang-orang Ahmadiyah dilarang untuk bakti sosial ya. Kemudian juga orang-orang Muslim di luar Ahmadiyah itu dilarang untuk menerima hewan kurban dari Ahmadiyah ya. Kemudian juga yang baru-baru terjadi adalah terjadinya tidak diizinkan orang-orang Ahmadiyah untuk menjadi wali nikah bagi putri-putri mereka. Hingga terakhir di 2001 ini di tanggal 3 September di Jemaat Ahmadiyah Balai Gana terjadi persekusi yang sangat luar biasa ya, yaitu pembakaran bangunan masjid milik Ahmadiyah dan juga pengerusakan masjid Ahmadiyah. दुश्मन हक के पहाड़ से गर टकराता है टकराने दो. Jemaat Ahmadiyah ini adalah secara ajaran sama dengan Ahlussunnah wal Jamaah, baik misalnya dari syahadatnya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini yang menjadi syarat seseorang masuk ke dalam Islam. Dan kemudian ajaran daripada Ahmadiyah sejatinya adalah sama seperti Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu meyakini rukun iman dan rukun Islam yang sama persis dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kalau sudah seperti ini, bagaimana orang-orang Ahmadiyah harus membuat agama baru? Dan saya melihat mereka membakar ya bangunan di depan Masjid Ahmadiyah sampai bangunan itu habis. Dan saya juga masuk ke Masjid Ahmadiyah melalui tembok yang sudah mereka jebol ya. Tembok setinggi mungkin 1,5 meter jebolnya. Saya masuk lewat situ dan saya menyaksikan sendiri juga bahwa di antara mereka itu menyiramkan bensin ya, ke karpet yang ada di dalam masjid dan melemparkan korek api sehingga terbakarlah karpet itu. Dan kepolisian yang menjaga di luar kaget masuk ke dalam masjid, kemudian bersama-sama saya juga dengan kepolisian memadamkan api tersebut. दुश्मन को जुल्म की बर्छी से तुम सीना ओ दिल बरमा. Yang saya rasakan adalah betul-betul sendi tulang saya itu menjadi menjadi lemas gitu ya. Tidak ada tenaga begitu. Dan ketika saya menyadari bahwa saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi, saya hanya bisa bersandar di pohon durian bersama dengan Maulana Nasir Ahmad ya, sebagai mubalik yang ada di Balai Gana. Dan ini adalah hal yang sangat menyedihkan gitu ya.
ketika masjid dirusak, dihancurkan, kemudian kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Pasca kejadian, kami sebagai Muslim Muhammadiyah di Sintang merasa sangat tertekan. Terus terang aja. Jadi teringat masa-masa perjuangan mendirikan masjid itu bersama dengan para mubalik, juga dengan para anggota. बादल आफातों मसाइब के चाहते हैं अगर तो जाने दो बादल आफातों मसाइब के चाहते हैं अगर तो pilihan untuk tidak melawan, pilihan untuk berbuat sabar, ini adalah ajaran yang dikedepankan oleh Hadrat Imam Mahdi alaihissalam. Jadi Jemaat Ahmadiyah diajarkan oleh Hadrat Imam Mahdi, oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam, dalam setiap kita mengalami sebuah musibah, ya, kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun, kemudian kita diperintahkan untuk sholat, ya, kemudian kita bersabar. Itu. है जिनसे वफा के मापने के दुनिया में यही पैमाने दो. Jadi setelah kejadian pengrusakan masjid yang dilakukan oleh ormas-ormas yang ada ataupun aliansi umat Islam yang ada di Sintang itu, begitu cepat informasi itu sampai kepada teman-teman jaringan yang ada di sana itu seperti Sadap Indonesia, kemudian Suara Asaka Tulistiwa, kemudian dari teman-teman Sejuk dan juga teman-teman yang ada di jaringan tim hukum di sana. Mereka begitu responnya sangat cepat sehingga mereka datang ke tempat kegiatan kita dan mereka juga sangat memahami situasi dan kondisi serta perasaan kita semua, sehingga kedatangan mereka itu justru memberikan satu kesan yang luar biasa ya. Ketika kami mendapatkan tekanan dan juga perintah semacam itu, mereka datang ke tempat kita itu untuk menghibur, memeluk dan sebagainya, sampai ikut menangis dengan kita. Ini yang membuat terharu. Jadi dari awal sebelum kejadian ini mereka begitu respon ya, begitu proaktif memberikan berbagai macam informasi situasi terkini di Jemaat Sintang. Ya walaupun jauh dari Pontianak, kisaran 400 km ya, namun mereka memberikan informasi-informasi penting itu pada kejadian sebelum kejadian penyerangan. Kemudian setelah kejadian penyerangan pun mereka begitu sigap juga untuk menghibur kami. Mereka memberikan semangat dan juga memberikan motivasi-motivasi, sehingga ya ketika kami sedih itu ya merasa kita punya teman banyak di sana. Tiga 30 hari setelah penyerangan di Jemaat Balaigana di hulu kota Sintang, tepatnya di wilayah Putus Sibau, kemudian di wilayah Kabupaten Melawi, dilanda hujan yang begitu lebat berhari-hari, sehingga menyebabkan kota Sintang
menjadi sasaran banjir, luapan dari Sungai Melawi dan Sungai Kapuas. Dan banjir tahun ini ya, tidak pernah terjadi ya, di tahun-tahun sebelumnya, dan tahun terakhir terjadi itu di tahun 1963 ya, banjir yang paling besar ini. Di Sintang sekarang ada banjir besar, ini sangat luar biasa. Karena di Sintang ini saya udah 20 tahun lebih untuk di kota Sintangnya. Itu belum pernah menemukan banjir di dalam kota itu sampai sedada. Di jalan kota itu pusat pemerintahan di Sintang. सीना ओ दिल बरमाने दो ये दर्द रहेगा बन के दवा. Ini kesempatan kita untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa walaupun kita dalam kondisi terzalimi dan diserang, bagaimana kita bisa menciptakan atau mengimplementasikan rasa cinta kita ini melalui perbuatan. Karena moto jemaat kita, saya bilang ke Pak Ketua, love for all, hatred for none. Jadi bagaimana cara kita itu untuk mengamalkan, mencintai orang-orang yang memusuhi kita, membenci kita. Kita langsung buat tim lokal yang dibentuk oleh HF. Saya melihat begitu luar biasa semangat dari anggota-anggota Ahmadi tatkala kita sampaikan bahwa ini kesempatan kita. Ini kesempatan kita untuk memperlihatkan, menzahirkan ayat-ayat Al-Quran. Ketika Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik untuk kebaikan umat manusia. Di sinilah kita harus perlihatkan bahwa kita, kalau memang kita yakin umat terbaik, maka kita harus dapat memberikan kebaikan kepada umat manusia. Ini kita motivasi anggota seperti itu, dan luar biasa antusias mereka untuk menjadi panitia lokal itu begitu luar biasa. Meluangkan waktu yang begitu luar biasa, menempuh jarak-jarak yang jauh untuk melakukan perkhidmatan pada waktu banjir. Ini mereka begitu siap kapan saja dipanggil. Secara manusiawi mungkin ketika kita dalam kondisi tekanan, apalagi merasa pernah dizalimi, mungkin kita merasa masih ada rasa sakit hati dan tidak mau untuk berbagi. Namun bagaimana para Ahmadi ya, yang saya lihat begitu luar biasa ingin mengamalkan moto jemaat kita, yakni love for all, hatred for none. Dan dari sinilah bangkit semangat-semangat perkhidmatan yang luar biasa, yang sampai sekarang itu kita sudah membagikan ke beberapa daerah. चाहते हैं अगर तो जाने दो बादल आफातों मसाइब के चाहते हैं अगर. Kami akhirnya masuk ke Tempuna, dekat dari masjid yang dihancurkan sebenarnya. Kecamatan di situ, Kecamatan Tempuna. Ini desa Balai Harapan, Balai Gana ini, tempat Masjid Ahmadiyah itu. Nah itu kita langsung hubungi Polsek. Beliau sangat senang. Nah, dihubungi sama Pak Nasir Mubaliknya di Balai Gana itu, karena udah terjalin hubungan silaturahmi yang sangat luar biasa Pak Nasir dengan Polsek. Nah Polsek langsung menanggapi rasa senang, langsung Polsek ngubungin kadesnya, juga tokoh temenggung kecamatan waktu itu. Jadi langsung besoknya kami antar ke sana pakai mobil. Itu sambutan masyarakat sangat senang lah, karena Polsek itu ngomong, saya udah usulkan ini katanya, bantuan nih ke pemerintah, cuma belum datang, kasihan warga. Itu langsung turun gitu, mereka terharu. Kades pun perempuan waktu itu sangat senang, dia memikul sendiri sampai saya lihat 3 karung itu. Kita bantuannya beras sekitaran yang beras 5 kiloan itu, ada minyak
yang 1 literan, minyak yang higienis ya, yang kampil itu, yang 1 literan, ada gula 1 kiloan, ada kita kasih di dalam kantong itu lewat AF itu juga ada berupa sarden yang ukuran besar ya, bukan yang kecil gitu, ukuran yang besar itu. Terus juga ada mie, kita kasih, ada juga teh. Nah, jadi bantuan itu ada 2 tempat yang banjir terparah. Untuk keluar aja mereka susah, mereka untuk belanja susah. Kasihan, saya terharu lah lihat beliau. जल जाने दो फिर गालियों से क्यों डरते हो दिल जलते हैं जल. Saya rasa ini memang sudah mendarah daging di dalam diri setiap Ahmadi ya. Sehingga mereka sedikit pun tidak ada tampil keberatan ya. Tidak ada dalam raut wajah mereka itu ada keberatan. Janganlah Pak, ngapain kita menghikmati mereka, mereka kan sudah menghancurkan masjid kita dan lain sebagainya. Sementara kita sekarang dalam kondisi duka, mending kita bantu anggota-anggota kita di sini saja untuk berkembang. Tidak ada perkataan-perkataan yang terlontar seperti itu. Justru mereka menyambut dengan penuh rasa cinta yang luar biasa kepada kemanusiaan tadi itu. Dan memang saya lihat dari wajah-wajah mereka begitu tulus ya, dalam menikmati umat manusia tadi. Bahkan berusaha untuk memberikan sumbangan yang pertama itu di tempat yang menyerang Ahmadiyah. Ada juga namanya Anggah Jaya. Situ kita naik speed masuk hutan, tembus semak-semak tuh lewat speed itu nyari jalan. Ada juga nyasar nabrak pohon kan, semak-semak belukar itu. Luar biasa lah AF ini, saya lihat itu. Jadi mereka sangat terharu, sangat senang. Kita tidak namakan kita dari Ahmadiyah, cuman lewat bantuan ini nama AF itu luar biasa. Kita juga bilang sama Polsek, sama Kades di sana itu juga Kades Anggah Jaya. Ini bantuan dari AF ini udah diakui oleh seluruh dunia, badan WHO. Jadi bukan kami ini kita di situ tidak ada nyebut Ahmadiyah. Kita hanya sifat sosial. Itu kalau saya perkirakan ya udah tersalur sampai kemarin itu sekitaran 10 ton lebih lah. Semua itu beras, gula, apa semacam itu. Ya saya perkirakan bisa juga belasan ton. सब्र करो वक्त आने दो ये दर्द रहेगा. Setelah masuk ke kampung-kampung itu memberi bantuan dengan rasa mereka senang itu kami udah terobati rasa luka penghancuran masjid itu. Jadi senyum mereka itu sangat luar biasa begitu. Ada kebencian. Jadi di Ahmadiyah itu kasih sayang harus tunjukkan. Tidak boleh dendam, tidak boleh ada rasa benci sedikit aja. Jadi kalau di Ahmadiyah itu bukan jemaahku. Nah, hal inilah membuat kita bisa untuk lapangkan dada untuk menerima ini. Mungkin suatu hal yang karunia dari Allah Ta'ala, kita dapat menghikmati orang, dapat menyenangkan hati mereka walaupun kita terluka. Inilah ajaran Ahmadiyah. Jadi melihat orang menerima dan senang bantu dari kita,
Itu suatu hal yang kebanggaan yang sangat luar biasa bagi saya, bagi kawan-kawan. मोहब्बत टपकेंगे बादल आफातों मसाइब के चाहते हैं अगर तो Saya yakin bahwa ujian yang selalu dihadapi jemaat ya, ini ingin mencerdaskan anggota-anggota Ahmadi baik secara jasmani maupun spiritual. Ya, secara jasmani itu apa? Kita diajak untuk lebih aktif dalam raptah, ya, lebih aktif dalam raptah dan lain sebagainya, silaturahim kemana-mana. Jadi bukan kita malah menebar kebencian, berusaha untuk menuntut mereka, tidak ya. Tapi usaha-usaha yang kita lakukan bagaimana kita melakukan pendekatan dengan penuh kecintaan ya, kepada mereka-mereka ini. Nah, ini yang sangat luar biasa di Ahmadiyah, itu selalu diajarkan kebaikan, tidak boleh benci pada siapapun. Makanya moto dari Ahmadiyah itu love for none itu sangat luar biasa. Itu benar-benar terlaksana, benar-benar masyarakat di Sintang pasca kejadian ini yang kenal kita itu merasakan benar-benar lah, inilah Islam yang lembut, yang ikhlas, itu tanggapan mereka. Ya, kita usahakan terus untuk menzahirkan rasa cinta kita kepada mereka, silaturahim, rapta. Inilah cara-cara yang sedang kita bangun. Bagaimana membangun komunikasi agar terjadi perdamaian ya, baik kepada orang Dayak setempat, orang Melayu juga kita dekati dan lain sebagainya ya, dengan penuh kecintaan. Karena prinsipnya kebaikan akan menghasilkan kebaikan. Itu. Maka ketika kebaikan yang dizahirkan akan menghasilkan kebaikan, dan kebaikan tadilah akan menzahirkan perdamaian. Ya, prinsipnya kami karena tinggal di Kalimantan Barat miniaturnya Indonesia ya, di sana berkumpul dari berbagai macam suku yang ada, maka kita mengharapkan ya damai di sana untuk saling terus berdampingan, membangun harmoni. Nah, ini yang kita harapkan. जब सोनाग में पड़ता है तो कुंदन बन के निकलता है।